Kita kembali lagi di belajar matematika by BM. Nah, di video kali ini kita akan belajar relasi dan fungsi yang ada di matematika wajib pada kelas 10. Kita langsung saja untuk dia relasi. Jadi di sini relasi antara dua himpunan. Relasi R, ya, simbolnya R, menyatakan hubungan A ke B itu bisa kita tentukan dengan simbol R sama dengan relasi A ke B dengan pasangan berurutan X, Y. Jadi ini bacanya adalah relasi A ke B dengan pasangan berurutan X, Y. Nah, sebagai ilustrasi, misalkan jika pasangan berurutan A, B itu merupakan relasi, maka bisa kita tulis A, R, B, A relasi B, ya, A, atau dibaca juga A dihubungkan ke B. Sedangkan jika P, A, B bukan relasi, maka bisa kita tulis A, R, untuk R-nya ada garis di sini, B dibaca A tidak dihubungkan ke B. Jadi nanti kalau misalkan ada simbol seperti ini ARB, itu dibaca A dihubungkan ke B. Nah, kalau misalkan seperti ini, itu dibaca A tidak dihubungkan ke B. Jadi di sini suatu relasi R dari himpunan A ke himpunan B itu adalah memasangkan anggota-anggota pada himpunan A ke anggota-anggota pada himpunan B. Jadi relasi R dari A ke B dituliskan R.2A ke B, atau ini kita baca dengan relasi A ke B. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Diketahui A sama dengan 1, 4, 9, dan 16, dan anggota himpunan B itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini pertanyaannya adalah gambarlah relasi R dari A ke B yang menyatakan kuadrat dari dengan menggunakan diagram panah. Jadi kita perhatikan di sini. Untuk yang pertama kita harus buat dulu himpunan dari anggota dari himpunan si A, yaitu di sini 1, 4, 9, 16. Nah, kita cari nanti pasangannya dengan himpunan B yang menyatakan kuadrat dari. Jadi di sini untuk 1 adalah kuadrat dari bilangan berapa di sini pada himpunan B, yaitu bilangan 1. 1 itu adalah kuadrat dari 1. Kemudian yang 4 adalah kuadrat dari bilangan mana dia di sini? Kuadrat dari 2. Kemudian 9 itu adalah kuadrat dari bilangan berapa di sini yang memenuhi, yaitu 3. Nah, 16 adalah kuadrat dari bilangan 4. Nah, di sini ada satu anggota dari himpunan B yang tidak memiliki relasi pada anggota himpunan A. Jadi di sini ini kosong. Jadi si 5 ini tidak memiliki relasi dari si himpunan A. Atau jika kita masukkan ke dalam diagram panah, maka bisa kita buat jadi seperti ini. Ini adalah anggota dari himpunan A, kemudian ini adalah anggota dari himpunan B. Untuk menyatakan relasinya, kita buat diagram panah seperti ini, ya. Relasi A ke B dengan di sini dinyatakan dengan kuadrat dari. Jadi kita pasangkan 1, 4, 9, 16. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita buat dulu noktahnya untuk setiap anggota. Untuk 1 itu pasangannya adalah 1, 4 pasangannya 2, 9 pasangannya 3, 16 pasangannya adalah 4. Jadi seperti inilah jika kita menyatakan relasi A ke B ke dalam diagram panah. Nah, selanjutnya himpunan penyelesaian dan grafik dari relasi. Di sini kita asumsikan misalkan suatu relasi R A B, ya, dengan pasangan berurutan X, Y itu adalah sebuah relasi atau hubungan.
terdapat himpunan penyelesaian. Jadi sebuah relasi itu juga memiliki himpunan penyelesaian, atau kita singkat dengan HP, atau yang kita simbolkan dengan R bintang seperti ini. Jadi kalau misalkan nanti ada simbol R bintang, itu menyatakan himpunan penyelesaian. Dari relasi R yang berisi elemen-elemen A, B, yaitu pasangan berurutan dari himpunan A ke B di dalam pasangan A ke B untuk hubungan pasangan berurutan X, Y. Maka secara matematis itu bisa kita tuliskan sebagai berikut. Jadi himpunan penyelesaian sama dengan R bintang sama dengan A, B. Jadi nanti himpunan penyelesaian adalah pasangan berurutannya, di mana A elemen dari himpunan A atau anggota dari himpunan A, B adalah anggota dari himpunan B, dan P pasangan berurutan A, B ada dan benar. Jadi nanti ada beberapa simbol ya, cara bacanya ini dibaca elemen atau anggota ya. Nah, penggambaran daerah himpunan penyelesaian merupakan penulisan relasi dengan produk Kartesius. Jadi penggambarannya bisa kita gunakan dengan menggunakan Kartesius. Nah, di sini contohnya diketahui himpunan A sama dengan 1, 4, 9, 16 dan B 1, 2, 3, 4, 5. Relasi A ke B menyatakan kuadrat dengan diagram panah. Tentukan himpunan penyelesaian dari R. Nah, ini sama kayak soal yang pertama tadi, tapi di sini yang diminta adalah tentukan himpunan penyelesaiannya atau pasangan berurutannya. Tadi sudah kita ketahui di sini pada himpunan A itu anggotanya 1, 4, 9, 16. Pada himpunan B 1, 2, 3, 4, 5. Maka tadi di pasangan berurutannya atau relasinya adalah seperti berikut ya. Nah, di sini untuk menentukan himpunan penyelesaian itu adalah kita cari pasangan berurutan A ke B yang saling terpasang. Maka di sini himpunan penyelesaiannya atau kita simbolkan juga R bintang seperti ini itu adalah, nah untuk pasangan berurutan yang pertama itu adalah 1,1. Jadi kita lihat aja pasangannya yang memiliki panah seperti ini. Kemudian 4 kedua berarti 4,2. Kemudian 9,3. Dan yang terakhir adalah 16,4. Jadi nanti untuk penulisan himpunannya itu dengan menggunakan kurung kurawal, dan pasangan berurutannya itu menggunakan kurung biasa seperti ini, dipisahkan dengan tanda koma. Nah, sekarang relasi sebagai himpunan pasangan berurutan. Pasangan terurut dari A ke B ditulis dengan notasi matematika seperti berikut. Pasangan berurutan A ke B atau A cross B itu sama dengan X, Y, di mana untuk setiap atau semua X elemen dari A dan Y elemen dari B. Jadi ini untuk simbol seperti ini A terbalik, ini kita baca untuk setiap atau bisa juga dibaca dengan semua. Jadi di sini relasi R A ke B dengan pasangan berurutan X, Y dengan PX, Y dibaca sebagai pasangan terurut merupakan anggota dari himpunan penyelesaian. Sehingga ini dapat dikatakan bahwa himpunan penyelesaian dari relasi A ke B merupakan himpunan bagian dari A cross B dan ditulis dengan himpunan penyelesaian adalah himpunan bagian dari relasi A ke B. Nah,
Bagaimana dengan domain dan range? Jadi di pertemuan video kali ini kita akan banyak bahas yang namanya teori, masih teori ya, teori dari relasi dan fungsi. Jadi di sini selanjutnya adalah domain dan range suatu relasi. Misalkan relasi A ke B ya, terdapat relasi A ke B, daerah asal atau kita sebut dengan domain itu disimbolkan dengan AR. Asal ya dari relasi R itu adalah himpunan semua anggota pertama dari pasangan terurut A, B dari relasi dan didefinisikan sebagai berikut. Jadi domain ya, domain dari suatu relasi itu adalah A, di mana A itu adalah elemen dari himpunan A dan A, B itu adalah elemen dari suatu relasi tersebut. Nah, kalau daerah range atau daerah hasil itu disimbolkan dengan HR. Dari relasi R itu adalah himpunan semua anggota kedua ya. Kita perlu garis bawahi ini anggota kedua dari pasangan terurut A, B. Jadi ini dia. Dari R itu kita tulis seperti berikut. HR atau himpunan daerah hasil itu sama dengan B, di mana B adalah elemen dari himpunan B dan A, B itu adalah elemen dari relasinya, himpunan relasinya. Jadi dari kesimpulan dari pernyataan ini bisa kita simpulkan AR merupakan himpunan bagian dari A, sementara HR itu himpunan bagian dari B. Kita tulis seperti ini. Jika NA ini artinya adalah banyak anggota A itu adalah P dan banyak anggota himpunan B adalah Q, maka terdapat relasi berbeda dari A ke B itu sebanyak 2 pangkat P kali Q. Jadi kalau misalkan kita mau mencari seberapa banyak relasi yang dibuat berbeda dari A ke B, maka kita nyatakan dengan 2 pangkat P kali Q. Nah, kita langsung masuk aja ke soalnya. Di sini diketahui R sebagai relasi dari C ke D, di mana anggota C itu adalah 2, 3, 4, 5, anggota D itu adalah 3, 6, 7, 10 yang dinyatakan dengan X habis membagi Y. Oke, nah pertanyaannya tuliskanlah pasangan terurut dari R, dan yang kedua lukislah dalam koordinat kartesius C kali D. Maka di sini kita jawab, kita buat dulu dia relasinya. Di sini untuk C ya, anggota himpunan C dan ini anggota himpunan D. Ini adalah 2, 3, 4, 5. Ini untuk 2 habis membagi ya, membagi dia di sini kita perhatikan anggota D itu 2 habis membagi 6, juga habis membagi 10. Kemudian 3 habis membagi, kita lihat anggota si D itu adalah 6 dan 3, berarti 3 dan 6. Kemudian 4 habis membagi, nah kita lihat di sini adalah tidak ada angkanya ya, berarti 4 tidak memiliki pasangan. Kemudian 5 habis membagi 10. Oke, jadi yang dikatakan dengan habis membagi itu artinya kalau 6 kita bagi 2 itu tidak ada sisanya. 6 bagi 2 adalah 3, 10 bagi 2 adalah 5, dan seterusnya. Maka kita buat dulu pasangan berurutannya. Jika kita masukkan dia ke dalam diagram panah, nah selanjutnya kita buat dulu dia ke dalam diagram panah dengan anggota C adalah 2, 3, 4, 5, anggota D adalah 3, 6, 7, 10. Nah di sini 2 dipasangkan, ini relasinya adalah R ya, 2 dipasangkan ke 6 dan 10, maka dia seperti ini.
Kemudian 3 dipasangkan ke 3 dan 6. Kemudian 4 tidak memiliki pasangan, 5 dipasangkan ke 10. Oke, jadi seperti ini. Nah, untuk menentukan pasangan berurutannya, ya, pasangan berurutan dari C ke D itu adalah sebagai berikut: 2,6, kemudian 2,10, 2,10, kemudian 3,3, 3,6, kemudian 4 tidak memiliki pasangan, dan selanjutnya 5,10. Jadi pasangan berurutannya adalah 2,6, 2,10, 3,3, 3,6, dan 5,10. Nah, untuk selanjutnya, lukislah pasangan terurut tersebut ke dalam koordinat kartesius. Jadi untuk memasukkan dia ke dalam koordinat kartesius, kita lihat aja pasangan berurutannya. Jadi di sini untuk sumbu X itu diwakili oleh anggota dari himpunan C, sedangkan untuk sumbu Y itu diwakili oleh anggota dari himpunan D. Kemudian D ini adalah C. Jadi kita buat aja koordinat pasangan berurutannya 2,6. Berarti untuk ini 2, X-nya 2, kemudian kita pasangkan ke Y-nya sama dengan 6. Ini dia. Maka ini adalah titik koordinatnya. Kemudian 2,10. Ya, kita pasangkan dia ke sini. X-nya 2, terus Y-nya 10. Nah, kemudian 3,3. Berarti X-nya 3, Y-nya 3. Itu pasangannya adalah urutannya di sini. Kemudian X-nya 3 dipasangkan ke 6 juga. Kemudian 5,10. 5-nya 10. Untuk soal yang keempat, di sini diketahui relasi R. Jadi dalam bentuk pasangan berurutan 1,5, 4,5, 1,4, 4,6, 3,7, 7,6. Pertanyaannya, tentukanlah domain, range, dan lukislah pasangan terurut tersebut dalam koordinat kartesius. Jadi di sini sudah diketahui relasi yang merupakan pasangan berurutannya adalah 1,5. Jadi kita tulis ulang dulu. Kemudian 4,5, 1,4, 4,6, 3,7, dan 7,6. Ya, jadi di sini untuk menentukan domainnya, atau kita simbolkan dengan AR seperti ini, itu adalah anggota pertama yang dipasangkan. Bukan di sini, yaitu ini. Maka ini bisa kita urutkan 1, kemudian 3. Jadi kita urutkan dari kecil ke besar. Kemudian 4, kemudian 7. Oke, untuk range-nya atau HR hasilnya itu adalah yang keduanya. Berarti 5, 4, 6, 7. Atau kita urutkan 4, 5, 6, 7. Jadi seperti ini. Kemudian lukislah pasangan terurut tersebut dari relasi R pada koordinat kartesius. Jadi kalau misalkan kita masukkan ke dalam koordinat kartesius, maka akan tampak seperti berikut. Nah, di sini pasangan berurutannya 1,5, maka X-nya 1, Y-nya 5. Maka kita pasangkan dia di sini. Kemudian 4,5 dia di sini. Kemudian 1,4 itu dia letaknya di sini.
Kemudian 4,6 berarti terletak di sini. Kemudian 3,7 berarti dia X-nya 3, Y-nya 7. Kemudian 7,6 berarti terletak di sini. Jadi ini adalah gambar pasangan berurutan dari relasi R pada koordinat kartesius. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke fungsi. Untuk definisi fungsi kita perhatikan relasi A ke B. Nah, di sini relasi R disebut fungsi jika setiap anggota dari himpunan A dapat dipasangkan dengan tepat satu unsur ya dengan anggota di himpunan B. Jadi himpunan A itu harus memiliki pasangan satu dengan anggota di B. Kemudian bentuk relasi itu kita tulis dengan notasi fungsi, yaitu F A ke B. Nah, himpunan X elemen A itu disebut dengan daerah asal atau domain. Nah, di sini Y-nya ya, Y-nya disebut dengan peta atau bayangan dari X dan Y elemen dari B. Kemudian yang merupakan peta dari X elemen A itu disebut dengan range atau daerah hasil fungsi. Jadi kita perhatikan di sini untuk penamaan ya pada simbol-simbol yang terdapat pada relasi dan fungsi. Dan semua anggota himpunan B itu disebut dengan kodomain. Nah, kalau misalkan notasinya fungsi X ke Y itu kita baca dengan fungsi F memetakan X ke Y. Jadi ini bacanya fungsi F memetakan X ke Y. Atau dalam notasi rumus F.2X itu adalah Y jika dan hanya jika di sini Y sama dengan Fx. Atau kalau misalkan kita masukkan ke dalam contoh itu terdapat himpunan A, misalkan ini himpunan B, ini adalah A, B, C, ini adalah 1, 2, 3. Nah, setiap anggota himpunan A harus dipasangkan tepat satu unsur di anggota himpunan B. Jadi si A ini harus memiliki satu pasangan dengan si B. Nah, dia seperti ini. Contohnya misalkan seperti ini ya. Nah, kemudian yang dikatakan domain itu adalah daerah asal yang dipasangkan di sini, yaitu himpunan A. Kemudian kodomain adalah semua anggota dari himpunan B di sini, tetapi range itu adalah yang merupakan peta dari si X, yaitu peta dari si A di sini adalah 1, maka ini range-nya. Peta dari B adalah 2, peta dari si C adalah 3. Kemudian ya, Y disebut adalah peta atau bayangan. Nah, ini dia tadi. Nah, selanjutnya untuk menyatakan fungsi ada 3 cara. Yang pertama adalah fungsi sebagai diagram panah. Satu fungsi dapat dinyatakan sebagai diagram panah seperti berikut. Jadi kalau yang dikatakan dengan fungsi, domainnya adalah A dan kodomainnya adalah si B, kita perhatikan ini yang kita nyatakan dengan fungsi. Jadi setiap anggota A itu harus memiliki pasangan di B tepat satu anggota. Jadi sini A ya seperti ini. Nah, bagaimana dengan si B? B ini tidak memiliki pasangan, itu tidak masalah ya. Dan bagaimana dengan ini? Si B itu memiliki dipasangkan ya dengan si A tapi berbeda, atau anggota A memiliki pasangan yang sama di B, itu juga tidak masalah. Asal yang menjadi syaratnya di sini untuk menyatakan fungsi itu adalah A itu semua harus memiliki pasangan, alias si A itu tidak boleh jomblo. Nah, si A juga tidak boleh selingkuh atau tidak boleh memiliki dua ya, tidak memiliki dua pasangan. Oke. Kemudian di sini untuk yang kedua ya, ini pasangannya ke sini kurang jelas ya. Nah,
Kita selidiki apakah ini fungsi. A, semua anggota A itu memiliki pasangan, benar ya, dipasangkan. Nah, kemudian apakah A ini bercabang? Tidak, semua memiliki tepat satu. Nah, si B boleh bercabang atau boleh tidak memiliki pasangan. Nah, yang ketiga ini adalah dia tepat satu-satu ya. Ini himpunan A ke himpunan B. Nah, ini tidak kita katakan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota dari A yang memasangkan 2 di anggota si B. Jadi si A di sini 2 panahnya, maka ini tidak fungsi. Nah, kemudian yang ini ada 1 yang tidak memiliki pasangan. Ini juga tidak boleh. Nah, yang ini sudah tidak memiliki pasangan, ada juga yang lebih dari 1, malah menjadi 3. Maka ini bukan kita katakan fungsi. Nah, menyatakan fungsi yang kedua itu adalah sebagai pasangan berurutan. Suatu fungsi sebagai himpunan pasangan berurutan dinyatakan dengan X, Y, di mana X elemen A dan Y elemen dari B. Nah, yang ketiga, fungsi sebagai koordinat kartesius. Koordinat kartesius pada suatu fungsi dikenal dengan grafik fungsi. Oke, kita akan masuk ke soal yang kelima. Di sini setiap himpunan pasangan berurutan ini merupakan relasi. Nah, kita mau menentukan manakah yang merupakan fungsi pemetaan F dari A ke B. Jadi kita perhatikan jika dia dalam bentuk pasangan berurutan, maka kita lihat dulu si X-nya atau pasangan urutan pertama atau domainnya. Di sini itu tidak boleh ada yang lebih dari 1. Kenapa? Karena kalau misalkan lebih dari 1 itu artinya si domainnya ini atau daerah asalnya ini itu memasangkan lebih dari 1 ya. Maka ini 2, ini ada 2-nya sebanyak 4. Berarti ini bukan relasi atau bukan fungsi ya, salah, bukan fungsi. Kemudian yang ini kita perhatikan domainnya tidak boleh ada yang sama. Min 2, ini min 3, 4, 5, 7. Maka ini dikatakan adalah fungsi. Kemudian yang ini 1, 2, 3, 4. Ini juga merupakan fungsi. Oke, nah kalau dia masuk ke dalam koordinat kartesius, kita mau menentukan yang mana yang merupakan fungsi. Nah, sama juga dengan yang di atas, soal yang pertama, ini kita lihat adalah pada nilai X-nya atau pada anggota di sumbu X-nya. Jadi, anggota sumbu X-nya ini juga tidak boleh memiliki 2 nilai pada sumbu Y. Jadi, kalau misalkan kita ambil dia di sini ya, kita ambil sembarang nilai X-nya, misalkan ini adalah A ya, kita ambil ya, ini adalah garis lurus. Nilai A ini memiliki pasangan di si Y, misalkan ini adalah B, ini adalah C. A memasangkan ke si B dan juga memasangkan ke si C. Artinya si A itu memiliki 2 pasangan di si Y-nya, sehingga ini bukan fungsi. Atau kita ambil sembarang garis lurus ya. Nah, ini juga, ini misalkan adalah P. Dia si P ini memiliki 2 pasangan di si Y di sini. 1, 2. Nah, bagaimana dengan ini? Ini dulu ya. Ini misalkan adalah A. A ini memiliki pasangan yang tak terhingga di si Y. Jadi setiap A, misalkan ini kita ambil adalah B, ini C, ini D. Artinya A dipasangkan si B, A dipasangkan ke si C. Berarti di sini A memiliki lebih dari 1 pasangan di si Y. Maka ini juga bukan fungsi. Nah, bagaimana dengan ini? Kita ambil sembarang garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Nah, di sini misalkan ini adalah si A memiliki pasangan
satu dengan si Y, yaitu di sini titiknya. Nah, kita ambil sembarang titik di sini ya, kita pasangkan ke si X dan si Y ya, pasangannya juga memiliki satu anggota ya. Nah, ini berarti merupakan fungsi. Nah, yang D ini kita lihat, kita ambil sembarang titik di sini misalkan. Jadi nilai di sini, nilai X-nya ini untuk nilai Y-nya itu memiliki satu pasangan yang sama. Tapi Y-nya itu memiliki, misalkan ini adalah min X. Y-nya terpasang dua anggota di si X. Nah, kalau si Y-nya memiliki dua pasangan di si X, itu tidak masalah. Tetapi yang menjadi masalah atau tidak merupakan fungsi itu jika si X-nya yang memiliki lebih dari satu pasangan di si Y-nya. Maka ini juga adalah fungsi. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.